Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan rangkaian acara kita, majelis ilmu kita hari ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa kabar? Bapak sehat? Yang sama kita hormati DKM Masjid Al-Ikhlas, yang sama kita hormati sahabat kami Ustadz David. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu masih semangat? Ini wajah-wajah menunggu maghrib Ustaz David. Iya. Ibu coba bercermin. Itu jam 12 lewat 5 dengan jam 6 lewat 5 senyumnya beda. Betul enggak? Itu kalau jam 6 lewat 5 senyumnya senyum takjil. Subhanallah. Ibu, bapak dirahmati Allah dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Hari ini pembahasan kita tentang surah Asy-Syura yang berbicara tentang etika atau adab dalam kehidupan dan bagaimana cara pandang kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Ada di surah Asy-Syura ayat 36 dan 37. Apa isi dari ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, "Fama utitum min syai'in." Dan apa-apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini, kenikmatan apapun yang Allah berikan, famata'ul hayati dunia, maka itu adalah kesenangan untuk di dunia. Jadi semua, apapun ibu bapak dirahmati Allah, dikasih nikmat oleh Allah, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat pasangan, semua kenikmatan itu adalah kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Tapi boleh nggak kita menikmati kesenangan dunia yang Allah berikan? Boleh, tapi ada catatannya. Ingat, kesenangan dunia itu satu, mataun qalil, sifatnya sangat sedikit. Ya, contoh, ibu kalau berbuka puasa, itu karena hawa nafsunya, keinginannya, apapun mau dibeli, betul nggak? Itu namanya gorengan dari setiap kecamatan dibeli itu. Itu makanan dijamak tanpa dikosor. Tapi kalau sudah adzan, Allahu Akbar, baru makan satu butir kurma, minum satu teguk air, kenyang atau enggak? Kenyang. Itulah nikmat.
terlihat banyak tapi qalil, kesenangannya hanya sedikit. Kata Imam Al-Ghazali, yang tidak pernah kenyang itu adalah mata. Innal aina la mashba. Mata tuh tidak pernah kenyang. Yang kedua, yang perlu dicatat, nikmat atau kesenangan dunia itu mataun ilahin. Sifatnya sementara. Ya, tidak lama. Makanya hari ini bahagia, besok sedih. Hari ini muda, nanti tua. Hari ini tua, besok tua banget, subhanallah. Sementara makanya ibu pakai skincare biar awet muda. Tetap tuh, dulu waktu masih muda lesung pipitnya 2. Sekarang semuanya lesung pipit tuh. Subhanallah. Iya. Jadi nikmatnya sementara. Yang ketiga, mata ul gurur. Kesenangan itu sifatnya menipu daya. Kita sering diprank sama dunia. Terlihat itu kenikmatan, terlihat keindahan, ternyata itu menyesatkan. Lalu solusinya bagaimana? Orang beriman, dia punya pilihan. Kata Allah, dan apa-apa yang ada di sisi Allah, itulah khairu wa abqa lilladina amanu. Dan apa-apa yang di sisi Allah, itulah yang kekal dan baik bagi orang yang beriman. Ibu, bapak dirahmati Allah, kalau ingin mendapat kesenangan yang abadi nanti di surga, makanya tidak ada cara kecuali dengan beribadah kepada Allah. Amal soleh itu kekal. Ibu ngaji hari ini, itu jadi amal soleh, itu kesenangan yang abadi. Ibu baca Quran, ini bulan Ramadan, itu kesenangan yang abadi. Ibu tutup aurat, karena perintah Allah, itu kesenangan yang abadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang beriman itu dia tawakal kepada Allah, bersandar, tidak mencari pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tawakal itu kalau ada urusan, dia punya ikhtiar, dia usaha serius, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Bahasa sederhananya bersandar, itu tawakal tuh. Makanya tidak ada sandaran paling kuat kecuali kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, pemirsa cahaya hati dimanapun berada. Kemudian ayat 37, ya Allah menyampaikan, siapa orang-orang yang dikatakan beriman? Orang yang beriman itu walladzina yajtanibuna kaba'irul itsma wal fawahish. Orang-orang yang dia jaga dirinya untuk tidak melakukan dosa besar dan perbuatan keji. Bapak Ibu, dosa itu akan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita berat untuk melakukan kebaikan, pasti ada dosa yang menghalangi kita. Orang-orang beriman itu kacamatanya terhadap dosa bukan lagi mikirin ini dosa kecil. Kecil kalau diteruskan lama-lama besar. La sigoro ma'al istimror. Makanya dosa itu bagi orang beriman nggak ada kecil, nggak ada besar. Pokoknya dosa tinggalkan. Ya, dosa tinggalkan, termasuk perbuatan keji. Dan yang paling menarik adalah ujung ayat ini mengatakan, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Kalau ada orang yang memancing emosi, bikin marah, dia maafkan itu. Subhanallah, itu orang beriman itu. Bu, ibu kira-kira mana lebih susah, memaafkan atau minta maaf? Mana lebih susah? Benar. Bapak lebih susah mana Pak? Minta maaf atau memaafkan? Semua sepakat memaafkan lebih susah daripada minta maaf. Apa dalilnya? Allah maha memaafkan. Allah ghafur, Allah afu. Makanya kita doa, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah memaafkan. Kalau minta maaf itu mudah. Saya kalau pagi ke ATM, itu ATM aja minta maaf. Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup katanya. Padahal tiap hari diisi. Apakah saya memaafkan? Oh belum tentu. Subhanallah. Jadi ternyata yang lebih hebat derajatnya hamba Allah itu bukan yang meminta maaf, tapi yang memaafkan. Dan orang yang memaafkan itu jaminannya surga. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ingin tahu ahli surga sebelum masuk surga, itulah orang yang punya sifat pemaaf. Rasulullah SAW itu tidak pernah punya jiwa intiqam. Al-Islamu la yantakim, Islam itu tidak dendam. Ya, Rasulullah SAW pernah
dilempari kotoran di depan rumahnya, kotoran manusia. Bayangkan, setiap hari dilempari kotoran, tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, ini sudah keterlaluan ya Rasul, engkau sabar betul," kata sahabat. Kata Rasul SAW, "Justru karena sebab perbuatannya lah Allah mengangkat derajatku. Karena sebab perbuatannya lah Allah membersamaiku. Bukankah Allah bersama orang-orang yang sabar? Innallaha ma'as sabirin." Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, dialah sebaik-baik tetangga bagiku. Allahu Akbar. Ibu, bapak dirahmati Allah, ini bulan Ramadan. Maka luaskan hati kita, lapangkan dada kita. Jangan ada dendam di antara kita. Saling memaafkan. Ada seorang sahabat Nabi SAW muncul saat itu di hadapan para sahabat, lalu Nabi mengatakan, "Ya toli urojulun min ahlil jannah." Sebentar lagi ada laki-laki muncul dan itu ahli surga. Sampai 3 kali Nabi menyampaikan itu. Sehingga sahabat penasaran, sahabat kepo, lalu dicari tahu apa amal soleh sahabat ini. Kok Nabi sampai mengatakan dia laki-laki ahli surga. Lalu diikuti ke rumahnya, sampai bermalam di rumahnya, ternyata amalannya itu biasa. Sahabat ini bingung, sholatnya biasa. Baca Qur'annya biasa. Bahkan malam jam 2 itu tidak tahajud. Ahli surga tidak tahajud. Bahkan hari Senin, hari Kamis tidak puasa sunnah. Loh, ahli surga tidak puasa sunnah. Maka sahabat ini penasaran, dia tanya, "Fulan, apa yang membuat Rasulullah SAW mengatakan Anda ahli surga?" Kata sahabat ini, "Ya, sholatku memang biasa. Bacaan Qur'anku biasa. Kadang-kadang puasa sunnah, kadang tidak. Tapi aku punya amalan. Setiap malam sebelum tidur, aku meminta kepada Allah. Aku berikrar kepada Allah." Apa ikrarnya? "Allahumma inni qad afautu man dzalamani." Ya Allah, aku sudah memaafkan kesalahan siapapun yang berbuat zalim kepadaku hari ini. Subhanallah. Jadi ibu, bapak, ini amalan ringan. Tapi berat dipraktekkan. Betul enggak? Makanya ibu, bapak dirahmati Allah. Kalau sudah memaafkan orang, jangan lagi lihat story-nya. Atau lihat status WA-nya. Ibu sudah maafin tetangga. Ya Allah, saya maafin. Walaupun dia belum bayar hutang itu, saya ridho. Mungkin dia tidak mampu, mungkin tidak ada uang. Sudah ibu istirahat, tidur, jangan lihat WA. Kenapa? Kalau ibu lihat status WA-nya atau story-nya, bisa jadi dia sedang jalan-jalan ke Eropa. Jalan-jalan ke Kapadokia, ke Turki. Lalu ibu akan sakit hati dan mengatakan, ibu gelar sajadah lagi, ibu ikrar sama Allah lagi, "Ya Allah, mohon maaf. Maaf saya untuk dia, saya cancel ya Allah." Sebegitu tuh. Kenapa? Karena tidak mudah memaafkan. Bahkan ada kisah nyata Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini tidak bicara di zaman Rasulullah SAW. Di akhir zaman. Ada seorang yang wafatnya itu hari Jumat, sedang menjadi imam sholat Jumat, sedang sujud wafat. Ternyata amalannya begitu ditanya oleh istrinya, "Ini suami saya amal solehnya biasa saja. Tapi setiap malam ikrarnya adalah memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya." Maka mudah-mudahan Allah tanamkan kita sifat mudah memaafkan, sifat menghindari dosa-dosa besar, dan dimudahkan urusan kita untuk senantiasa melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, kalau kita dijahatin orang marah enggak? Kesel enggak? Gedek enggak? Makin kenceng aja ngomongnya. Namanya manusiawi. Tapi Al-Quran ngajarin kita untuk saling memaafkan. Seperti tema kita hari ini, yaitu kita marilah saling memaafkan. Walaupun sebenarnya kita merasa kita dizolimin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Memaafkan yuk, ayo, yuk. Memaafkan yuk, ayo. Alhamdulillah. Kita tadi sudah bahas surah Asy-Syura ya. Tadi dari ayat 36 hingga 37 ya. Bicara mengenai orang-orang yang sudah diberikan kenikmatan sama Allah ya, Allah memberikan mereka untuk bertawakal,
dan juga mengajarkan kepada orang untuk memberikan permintaan maaf pada orang-orang yang sudah berlaku zalim kepada dirinya. Begitu ya Ustadz ya, bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Taufik Al-Miftah. Nah sekarang siapa ibu-ibu yang mau bertanya, angkat tangannya silakan. Baik, silakan ibu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Tirah dari Majlis Taklim Nurul Iman Serua. Siap ibu. Izin bertanya Pak Ustadz, Silakan. bagaimana cara mendidik anak agar tidak mempunyai rasa trauma pada masa kecil? Demikian pertanyaan saya, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu maaf, traumanya trauma apa misalnya Bu? Pakai mic. Misalnya dicekar kucing waktu kecil, sampai gede tuh takut sama kucing gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Misalnya. Kalau misalnya waktu kecil sering dimarahin. Ya bisa jadi itu trauma, takut sama ayahnya, mungkin dimarahin ayahnya waktu Oh, kecil. bisa jadi gitu ya Bu ya? Bisa jadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sudah memberikan cara yang paling hebat mendidik anak. Surah An-Nisa ayat 9 itu. Ya, ada kata-kata falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadidan. Dan ucapkan perkataan yang sadid. Sadid pakai sin bukan shin. Kalau shin syadid itu keras. Tapi sadid pakai sin itu artinya jujur, lurus, benar. Maka saya ambil satu contoh saja. Ini untuk secara umum yang punya trauma. Biasanya pola asuh dari kata-kata yang salah. Saya tanya kepada Bapak Ibu yang hadir. Kalau anak lari-lari, apa yang dikomentari oleh ibu itu? Coba. Wah jangan lari, nanti jatuh, awas jatuh itu ya. Makanya pemain timnas kita susah lolos Piala Dunia. Ya. Pas lari takut awas jatuh ya. Takut jatuh. Tapi terkadang ibu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ketika betul anaknya jatuh, ya lari-lari jatuh. Komentar ibu pertama mengatakan, tuh kan, mama bilang juga apa? Jatuh kan kamu? Gak percaya sih sama orang tua. Ibu mohon maaf Bapak, anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang akan mudah menyalahkan dirinya sendiri. Jadi sedikit-sedikit nyalahin dirinya. Kenapa? Dia sering disalahkan. Ada satu kejadian, seorang guru mengajar ngaji anak-anak kecil itu. Yang satu orang ini diluruskan bacaannya, tapi dia menyalahkan diri, dipukul-pukul pipinya. Aku bodoh, aku bodoh. Ternyata ditanya oleh orang tuanya, ditanya oleh gurunya ke orang tuanya, memang sering disalahkan di rumah. Itu ibu model pertama. Yang kedua, anaknya jatuh, lari-lari jatuh. Ibu ini mengatakan, mana yang nakal, mana yang nakal. Itu kan, mana, pukul. Maka anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah menyalahkan orang. Ya ada anak disuruh kuliah, disekolahkan, bimbel. Kenapa nilainya masih jelek? Gurunya nggak enak katanya. Dosennya killer. Dia mudah menyalahkan orang lain. Yang ketiga ada model ibu, ketika anaknya jatuh, lari jatuh. Oh hebat anak mama mah kuat. Ada begitu? Anak mama kuat ini kuat. Hati-hati ibu. Nanti kalau ibu sudah tua, ibu lagi nonton TV tiba-tiba, aduh nak, ini asam urat ibu kambuh. Tenang, ibu mah kuat. Tuh hati-hati tuh. Perkataan kita itu akan kembali kepada kita sendiri. Terus gitu. caranya gimana? Caranya gimana dong Ustaz jadinya salah Caranya semua? anak jatuh itu nggak butuh komentar. Ibu jangan jadi netizen buat anak-anak jatuh. Cukup dipeluk, diambil, selesaikan tangisannya. Setelah selesai katakan, nak boleh lari tapi hati-hati. Yang ada dalam hatinya, pikirannya bukan takut lari, tapi lari dengan cara hati-hati. Itu kira-kira Anda. Boleh lari tapi hati-hati. Tapi dibiarin dulu anaknya nangis. Betul, gitu ya. ya. Oh Anak Masya nggak butuh Allah, dapat ilmu nih ya Bu ya. Bu, Pak, dapat ilmu ya Pak ya. Kadang-kala kita kan, kita ini kan orang-orang generasi baby boomer, silenial ya. Yang ngajarin kita orang-orang kolonial ya. Yang salah dikit langsung main asal pukul aja lah, lu salah sendiri ya kan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita memperbaiki pola asuh, insya Allah anak keturunan kita jadi anak yang lebih baik lagi dan siap dalam menghadapi hidup ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Inna wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wala haula
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على نبي محمد. Silakan Ustaz Tamami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus abang saya yang paling ganteng. Wajar beliau ganteng karena lahir duluan. Ustadz David Kholik, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat afiat. Amin. Segenap para pemirsa jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, yang saya lihat wajah-wajahnya sama kayak wajah saya, yaitu wajah-wajah perintu azan maghrib. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu surat yang istimewa, yang mana di surat tersebut menggambarkan tentang tanda-tanda orang beriman. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, tandanya orang beriman itu ada 4. Ada berapa, Bu? Bu, ada berapa? Ada 4. Yang bisa jawab ntar pulang dari sini saya kasih gorengan 5 biji. Yang pertama apa? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastajibuna li rabbihim. Yang pertama orang yang selalu taat, mau menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka pertanyaannya satu, kira-kira ini mah jawab yang jujur ya, jujur ya, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira taat itu gampang apa susah? Puasa. Nah, sekarang kan alhamdulillah kita lagi puasa nih ya. Kira-kira puasa itu enteng apa berat? Enteng tapi berat ya. Betul apa betul? Nah, maka ketaatan ini ternyata menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kepengenan kita Allah ijabah. Apa pengennya kita di dunia? Yang pertama selamat di dunia, yang kedua selamat di akhirat. Maka kuncinya yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa, Ustadz? Yang kedua adalah mereka-mereka yang mau mendirikan sholat. Sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka kalau kita ingin dikategorikan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo dong kita bedahin sholatnya. Kalau bisa jangan sampai ditinggalin. Nih, apalagi kan sekarang bulan Ramadan ya. Jangan sampai puasanya getol, sholatnya lupa. Ada yang begitu kira-kira? Ada. Ada. Sahur getol banget, merebut masjid belum ngumumin. Dia udah sahur duluan. Kenapa? Karena sahurnya jam 01.00. Akhirnya merebut belum nyampe dia udah sahur. Getol banget kalau bahasa orang Betawi itu kan ya. Akhirnya saking getolnya sahur, enak lagi. Apalagi sahurnya launya sampai 3 biji, 3 model. Lele, betok, gurame. Semua dihajar sama dia tuh Ustaz David ya. Akhirnya kenyang, ketiduran, bangun-bangun jam berapa? 6:30 pagi. Kira-kira. Kacau apa kagak itu kira-kira? Nah. Makanya ayo Ramadan ini kita jadikan momentum supaya makin beriman kepada Allah. Salah satunya adalah kita menjalankan ibadah sholat. Yang ketiga, ayatul iman, orang yang beriman itu yang ketiga adalah mereka yang mau melakukan musyawarah di dalam setiap tindakannya. Di rumah, Bu, ada suami, ada istri. Betul apa betul?
Apa cuman suami doang tapi nggak ada istrinya Pak? Ya. Apa ibu-ibu ada istrinya tapi nggak ada suaminya? Tuh kalau ada ibu-ibu nggak ada suami apa tuh namanya ya? Dalam surat ini Bu, ternyata Allah menginginkan kita apapun keputusan yang ada di dalam rumah tangga kita kalau bisa dimusyawarahkan. Karena orang yang rajin musyawarah itu tandanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apapun perkaranya. Perkara dunia dimusyawarahkan apalagi perkara akhirat. Ibu punya anak, maaf, bingung besok kira-kira lulus SD anak mau kemana? Maka ibu dan bapak itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala musyawarah, diskusi, kira-kira besok anak kita masukin kemana ya? Pesantren kah? SMA kah? Atau misalkan langsung aja udah kuliah ya habis lulus SD kan? Semuanya harus dimusyawarahkan. Perkara apa? Dunia apalagi perkara akhirat. Begitupun pemerintah. Pemerintah ya harus sering banyak musyawarah sama siapa? Sama masyarakatnya. Kira-kira masyarakat nih biar sejahtera besok lebaran bagaimana caranya? Betul nggak kira-kira? Kalau bisa beras jangan pakai naik. Kalau bisa minyak gratis gitu kan kira-kira ya. Kalau bisa satu warga dapat 1 juta. Loh enak amat begitu kan ya. Tuh. Harus banyak musyawarah supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan. Lihat biasanya maaf kalau sudah mau lebaran. Itu kan perselisihan yang paling mendasar apa dalam keluarga. Satu, besok kira-kira kita Idul Fitri warna bajunya apa ya? Bapaknya pengennya merah putih biru percis kayak bendera Perancis. Emaknya pengennya merah putih hijau bendera Itali. Habis itu pada tarik-tarikan tuh kan ya. Yang terakhir. Tanda orang beriman itu adalah orang yang gemar mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Ramadan, ayo kita perkuat iman kita tebelin lagi iman kita dengan apa? Banyak bersedekah. Kepada siapa? Bebas kira-kira, terutama kepada para kaum duafa, anak yatim kira-kira yang besok dia butuh uang untuk apa? Puasanya. Uang untuk apa? Idul Fitrinya. Uang untuk apa? Persiapan lebaran. Insya Allah kalau kita menjalankan 4 tersebut, insya Allah kita dikategorikan sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu, alhamdulillah Bu. Bu. Jadi tadi ciri-ciri orang yang beriman apa? Ada 4. Apa aja? Musyawarah. Terus apa lagi? Bertakwa sama Allah. Menjalankan perintah Allah. Sholat dan bermusyawarah. Ya Bu ya? Bu. Bu. Sering musyawarah gak sama Bapak? Bener. Pak, bener gak Pak? Ketawa aja. Boro-boro Pak. Baik, Masya Allah, kita akan lanjutkan lagi. Tapi kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah. Jamaah. Mau hadiah nggak kira-kira? Pengen duit apa enggak? Doyan duit apa enggak? Jangankan manusia, tuyul aja doyan ya. Kalau mau coba jawab pertanyaan dari saya. Siapa ataupun apa surat yang kita bahas pada kesempatan materi siang hari ini? Yang bisa silakan angkat tangan. Waduh, doyan duit semua ini ya. Ya Ibu silakan maju ke depan. Nah itu Ibu, Masya Allah. Ya Allah, muka-mukanya muka-muka nunggu ajan maghrib ini ya. Ibu coba ya, ini saya kasih mic sebelum saya kasih duit ya. Ibu kenalin dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Nani Sunarni, saya dari Majelis Taklim Al-Kamilah, Depok. Apa Bu? Jawabannya apa surat yang dibahas pada kesempatan siang hari ini? Surat Asy-Syura. Betul apa salah? Alhamdulillah, selamat dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Ini Bu, dipegang. Jangan lupa dipotong Pajak. Kira-kira Ibu kalau boleh nanya, ini kira-kira duitnya buat beli bakwan apa buat beli lontong ya? Buat bawa nama lontong. Iya. Baik, selamat ya Ibu ya. Ya, Nah, terima kasih, jamaah Ustaz. sekalian, ini kebetulan jangan lupa parcel Luwak White Coffee ini cakep nggak kira-kira? Cakep. Nah, selama bulan Ramadan, Kopi Luwak berbagi emas dengan cara membuat parcel seperti ini, kemudian foto, videokan, lalu upload ke IG dan tag @luwakkopi luwak official, gunakan hashtag emas Ramadan Kopi Luwak, raih kesempatan mendapatkan hadiah emas. Buruan ikuti ya pemirsa di rumah dan jamaah, siapa tahu bisa dapat emas. Jamaah masih semangat apa enggak? Insyaallah. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Indonesia. Salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi lil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Telah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Tamami. Dan sekarang ayat selanjutnya masih membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman. Apa tujuannya? Supaya iman kita semakin dekat dengan Allah. Ibu, imannya sudah merasa dekat belum dengan Allah? Iman yang dekat dengan Allah itu cirinya sebelum azan dia sudah siap-siap sholat. Itu ciri iman sudah dekat. Ada yang imannya tengah-tengah, tunggu azan baru siap-siap sholat. Saya punya kawan itu setiap saat sebelum sholat sudah di masjid. Oh, itu hebat. Ternyata dia marbot. Ya. Memang James Bond jaga masjid sama kebon. Tapi ada yang imannya jauh. Ini biasanya ketika adzan dia komentar dulu. Baru duhur udah asar aja. Itu tanda iman jauh tuh. Sudah dengar adzan dia masih komentar lagi. Baru adzan belum qomat. Sudah qomat belum takbir katanya. Sudah takbir, oh imamnya baca Yasin lama ini. Akhirnya ujung-ujungnya sholatnya masbuk. Salam terakhir baru datang ke masjid. Naudzubillah. Kita mau iman kita semakin baik. Maka ciri selanjutnya kata Allah di dalam ayat ini, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Orang beriman itu mungkin enggak dia mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain? Mungkin. Ya, ada orang yang berbuat zalim kepada kita. Makanya bagaimana etikanya? Boleh enggak kita membalas? Boleh. Ibu boleh membalas kezaliman orang terhadap diri kita, tapi dengan catatan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Tidak boleh melampaui batas. Kalau seandainya ibu dipotong kelingkingnya, maka membalas keburukan kejahatan itu dengan cara potong lagi kelingkingnya. Gak usah potong THR-nya juga. Kalau ibu disakiti 1 kali, membalasnya 1 kali. 1:1 itu boleh. Bahkan menariknya ayat ini Allah menggunakan kata-kata sayyi'atun. Sayyi'ah itu keburukan. Yang melakukan kezaliman disebutnya sayyi'ah, dia melakukan keburukan. Memang kelakuannya buruk,
Tapi kita yang membalas keburukan orang itu, kita tidak dikatakan melakukan keburukan. Karena kita membalas dengan setimpal. Tapi kalau sudah melampaui batas, balasannya itu namanya zalim. Apa Bu? Zalim. Zalim itu tidak adil dia. Contoh, ini bulan Ramadan. Ya, kalau ibu dipancing oleh orang lain marah, dibuat emosi. Makanya kita diajarkan baik sangka dulu sama Allah. Ada orang siang-siang makan. Sekarang nih kita lihat ada orang siang-siang makan, minum. Komentar kita apa? Kalau kita mengatakan dasar orang fasik nggak puasa dia, maka kita sudah menuduh, itu namanya suudzon. Allah ngajarin kita, kedepankan baik sangka dulu, katakan, oh mungkin lagi safar, kan enak tuh. Mungkin lagi safar. Tapi Ustadz makannya itu kok nambah terus, oh mungkin lagi lafar. Itu naik level tuh, dari safar, lafar. Tapi kok makin parah Ustadz. Ini tidak hanya makan di depan saya, bahkan saya dipaksa untuk makan, oh itu mungkin minta digamfar itu. Kalau terpancing kita, maka katakan, Qul ini mru'un shaim. Kata Nabi, kalau ada orang yang ngajak ribut, kita lagi puasa, ngajak debat, ngajak berantem, ibu katakan, Qul ini mru'un shaim. Aku lagi puasa, aku lagi puasa. Tapi cukup sampai di situ, jangan dilanjutkan. Ada orang yang bikin kita emosi, kita marah, naik darah. Lalu kita katakan, aku lagi puasa, aku lagi puasa. Nanti habis maghrib, awas kamu. Oh, itu enggak boleh, itu namanya dendam. Makanya ketika membalas, boleh setimpal. Tapi yang lebih baik dari itu, kata Allah, faman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan, siapa yang berbuat kebaikan, orang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan, maka fa ajruhu 'alallah. Pahalanya Allah yang memberikan. Allah rahasiakan pahalanya. Kenapa? Saking besarnya amalan itu. Dan Allah tidak suka orang-orang berbuat zalim. Dan ingat, ketika ada orang yang membela dirinya karena dia dizolimi, jangan kita katakan, oh, kamu itu orangnya tidak sabar. Kamu itu akhlaknya buruk. Kenapa? Kamu membalas orang berbuat buruk. Quran membolehkan itu. Yang penting catatannya tadi tidak melampaui batas. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang tidak melampaui batas. Ada nggak contohnya? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau ibu ingin mengambil yang lebih baik, ya memaafkan daripada membalas keburukan, Rasulullah SAW tidak hanya tadi ketika dia lempari kotoran di rumahnya, tapi Nabi pernah ketika mau keluar dari rumahnya, mau hijrah, itu Nabi dikepung oleh 10 pemuda lengkap dengan pedang ibu. Lengkap dengan pedang. Lalu Allah suruh Nabi ambil pasir, taburkan ke orang-orang itu, dan apa yang terjadi? Orang-orang itu pingsan. Sambil Nabi membaca ayat. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa syainahum fahum la yubisurun. Surat apa itu? Yasin. Ibu kalau ada razia baca surat ini. Iya, baca ayat ini. Betul ibu. Insya Allah ibu tetap kena tilang itu. Karena ibu bukan nabi. Tapi hebatnya Rasulullah SAW ketika sudah lewat, itu yang pingsan ibu, Nabi mendekati lagi. Nabi mendekati mereka, lalu disentuh nadinya sampai Nabi mengatakan, Jibril, ini orang ini nanti bangun lagi atau enggak? Bagaimana keluarganya? Bagaimana anak istrinya kalau dia mati? Subhanallah, ibu, ada orang sudah ingin mencelakai Nabi, tapi Nabi masih peduli. Coba kalau ibu jalan, lalu ibu dibegal, begalnya masuk comberan. Kira-kira ibu kayak Nabi nggak itu? Ibu ambil handphone, akibat membegal wanita solehah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pemaaf, membalas keburukan dengan kebaikan. Allah yubariku fikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, silakan siapa yang mau tanya, angkat tangannya. Masya Allah, baik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Heliani dari Majelis Taklim Nurul Hasanah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menangani anak yang sudah besar tetapi susah untuk diajak beribadah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
Bismillah, jazakillah khair. Sejatinya mengajarkan anak beribadah itu jangan tunggu besar. Ya, Nabi sudah memberikan contoh. Ajari anakmu sholat itu usia 7 tahun. Puasa Ramadan pun sama, 7 tahun. Ya. Kalau tidak sholat 7 tahun, tidak mau diajari sholat, maka pukul kata Nabi. Tapi pukulannya bukan pukulan diskriminatif tapi edukatif. Pendidikan ibu, pukul hatinya, sentuh hatinya. Kasih hadiah, kasih reward. Nah, pokoknya kalau kamu sholatnya ke masjid, sholat 3 waktu ke masjid, nanti akan kasih hadiah. Nah, hadiahnya apa? Rahasia. 5 waktu lebih hebat lagi hadiahnya. Memang sejatinya itu dari kecil ibu. Ya, kenapa Nabi menyuruh kita dari 7 tahun? Kalau sudah lewat dari itu sudah susah untuk disuruh. Betul enggak? Susah, kenapa? Karena mereka sudah terbentuk. Sudah terbentuk oleh lingkungan, mungkin terbentuk juga oleh karakter. Dan mungkin dulu, mohon maaf, orang tuanya enggak kasih contoh. Orang tuanya nyuruh anaknya sholat, tapi orang tuanya asik nonton Dracin. Ya, asik nonton. Orang tua sekarang enggak nonton TV, nontonnya apa? Dracin. Dracin. Pokoknya siapapun dia ujung-ujungnya CEO. CEO, iya. Subhanallah. Anak nggak mau, kenapa? Anak itu butuh contoh. Anak nggak suka orang tua omdo. Makanya caranya sekarang kalau sudah besar seperti ini, Quran mengatakan khususnya dalam perintah sholat, wa'mur a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastobir 'alaiha. Suruh anak-anakmu untuk sholat, didiklah dia sholat dan bersabarlah dengan mendidiknya. Gak ada lagi kecuali sabar ibu. Ya, karena apa? Karena kita tidak ikut Rasul cara mendidiknya. Kalau seandainya dari kecil itu binatang peliharaan, kalau dari kecil itu akan lebih nurut daripada ketika sudah besar. Anak pun sama. Ya, makanya sekarang apakah sudah terlambat Ustadz? Belum ada kata terlambat. Selama ibu masih Allah kasih umur, bapak masih Allah kasih umur, anak-anaknya masih dalam bimbingan orang tuanya, maka tetap punya keyakinan bahwa nanti mungkin nasihat kita hari ini tampak tidak dipedulikan dengan anak-anak kita. Tapi ketika kita sudah wafat, meninggal dunia, boleh jadi Allah tanamkan hidayah dalam hati anak kita. Makanya kuncinya tidak boleh putus asa dalam mengajak anak untuk ibadah. Ya, jangan putus asa. Kasih contoh terbaik. Kisahkan pemuda-pemuda di zaman Rasulullah SAW bagaimana semangat ibadahnya. Atau yang paling mentok, caranya gimana? Apa yang dia minta, kabulkan permintaannya. Kamu mau apa? Aku mau ini. Syaratnya sholat. Syaratnya ngaji. Syaratnya, dan ibu bapaknya harus konsekuen. Ketika anaknya sudah mewujudkan apa yang menjadi akadnya perjanjian, maka harus ditunaikan. Jangan sampai anak sudah sholat tapi ternyata yang dijanjikan tidak disampaikan. Maka anak akan semakin membangkang nanti. Ya. Itu kira-kira ya, wallahu yubariku fikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, alhamdulillah. Jadi tetap orang tua harus kasih contoh ya. Terus juga mendoakan anak-anaknya ya Ustadz ya. Supaya anak-anak itu dalam perjalanan hidupnya ya senantiasa dapat perlindungan. Dan Allah kuatkan serta diberikan keimanan ketakwaan dalam diri anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan pengajian kita pada kesempatan siang hari ini. Tadi guru kita Ustadz Taufik panjang kali lebar sudah menjelaskan ternyata manusia yang paling hebat dalam urusan maaf dan memaafkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya ada dua hal di dalam surah Asy-Syura yang ingin saya jelaskan pada siang hari ini. Kalau mau kita dikategorikan sebagai orang yang hebat di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, selain kita beriman kepada Allah, maka kita harus pinter-pinter sabar dan memaafkan. Bu, kira-kira kalau orang punya salah sama kita, itu kalau dia minta maaf sama kita, kira-kira kita maafin apa enggak? Kalau kita begitu caranya, maka kita termasuk orang yang hebat. Meskipun kadang-kadang memaafkan kesalahan orang lain kan agak sulit ya. Apalagi salahnya bukan yang kecil tapi yang apa? Gede. Udah begitu kadang-kadang yang bikin salah bukan orang jauh, orang deket. Kalau kagak encing, mamang, om, pade, adek. Apalagi perkara yang paling berat biasanya gara-gara apa? Wari. Nyaut-nyaut, wari. Jatah kita diembat juga sama dia. Dia udah dapat 3 hektar, boro-boro kita 3 meter kagak dibagi. Ya. Tuh kira-kira kesel apa enggak kira-kira kita? Wah iya. Dia beli mobil baru, boro-boro kita beli mobil baru. Lontong 3, ngakunya 5 ya kan ya. Nah maka kalau kita mau menjadi orang yang hebat, ayo dong kita belajar memaafkan. Saya waktu itu ngaji sama guru saya. Ada ungkapan hebat. Yang ternyata ungkapan ini kita belajar dari Rasulullah SAW. Kalau bahasa ungkapannya begini, biarin dia mah jahat asal jangan kita yang jahat. Betul gak kira-kira? Karena jadi orang baik kagak ada ruginya. Justru orang kalau jahat, zolim sama orang lain itu banyak ruginya. Apa contohnya? Lihat hatinya udah pasti kotor. Orang zolim kan ngelihat orang itu jelek aja. Dia musuh gua tuh. Kadang-kadang baru 100 meter ngelihat dia udah nyari gang lain, kira-kira lewat mana biar kagak ketemu sama dia ya. Betul gak kira-kira Bu? Tapi orang kalau hatinya bagus, hatinya bersih, nggak zolim, pinter maafkan, mandang orang itu enak aja. Ya Allah biarin dah, dia mah begitu, yang penting saya mah kagak. Biarin dia ngambil tanah buah saya mah kagak apa-apa dah, kagak kebagian tanahnya. Lagian tanah buat apa? Emang cuma 3 pengki. Maka itulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mari sama-sama kita belajar sabarnya tanpa batas. Sabarnya tanpa batas. Tanpa mengenal waktu. Tanpa mengenal orang. Lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu bersama para sahabat pernah kumpul dalam satu halaqah. Ternyata ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, yang menjadi catatan kita jangan takut dibenci orang, ya Bu. Yang penting kita kagak berbuat jahat. Asal kita baik, asal kita benar, jangan takut dibenci orang. Siapa contohnya? Merbot. Mana Merbot? Merbot ada Merbot ya. Merbot seluruh Indonesia. Jangan takut berbuat baik. Apa Ustadz contohnya? Bangunin subuh, bangunin sahur. Biar orang bilang, ya elah Merbot berisik banget. Masih jam 3 udah gegoakan baik bangunin. Sahur, sahur. Ayo Bapak kita sahur, yang kagak sahur dibangunin. Sahur, 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 sahur. Bapak, Ibu ayo sahur. Kan ada yang kadang-kadang gak senang, ada gak kira-kira? Oh banyak. Merebut kagak ada kerjaan. Loh Bu, hati-hati Bu. Orang yang paling hebat menurut saya, selain DKM di masjid siapa? Merebut. Ya betul Pak betul. Subuh 4:30, jam 3 udah nyampe masjid. Tarhim as-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Makanya gak gampang jadi merbot. Apalagi merbot kalau masjidnya ada kurung batang. Bu, lagi tarhim tiba-tiba kurung batang bunyi. Rentak-rentak itu yang tadinya ngadep imam. Mingser langsung ngadep depan. Biar bisa longok kanan, kiri siapa tuh. Jadi kita kalau berbuat baik jangan takut dibenci orang. Siapa contohnya? Rasulullah.
Lihat Rasulullah mendakwakan Islam, Rasulullah mengajak kepada tauhid, Rasulullah mengajarkan kita taat, Rasulullah ngajarin kita sedekah, Rasulullah ngajarin kita perkataan yang baik, sehingga apapun yang beliau ajarkan kepada kita itulah contoh yang harus kita lakukan. Sabarnya kudu bagus, maafin orangnya juga kudu bagus. Jujur Bu, namanya manusia kadang-kadang gampang memaafkan, sulit juga memaafkan. Makanya kalau kita bertafakur mikir, ya Allah, ternyata enggak ada Tuhan sehebat Allah Subhanahu wa taala. Apa hebatnya Allah? Kita sering berbuat kesalahan, kita sering berbuat dosa, datang pagi, siang, sore, malam, kira-kira Allah ampunin enggak kira-kira? Allah ampunin. Berbuat dosa pagi hari, siangnya kita datang Bu sambil tadi istighfar, astagfirullah, sampai akhir kita minta ampun, ya Allah ampunin dosa saya, pada detik itu juga Allah akan ampuni dosa kita, amin Allahumma. Makanya ada istilah 1000 kesalahan kita, kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhapus dengan 1 kebaikan yang kita lakukan. Beda dengan manusia, maaf, 1000 kebaikan kita akan terhapus dengan 1 kesalahan. Betul apa betul? Maka mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita menjadi manusia yang tinggi sabarnya dan mau memaafkannya. Biarin orang buat jahat sama kita, yang penting kita jangan zolim jahat sama orang lain. Kita dizolimi nggak apa-apa, berarti ada 1 kesempatan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keuntungan orang yang dizolimi, yang pertama doanya dimakbul, yang kedua pahalanya akan bertambah dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, yang mau nanya siapa? Silakan angkat tangannya. Oh, Bapak deh sekarang ya. Silakan Pak. Betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Asmat Ridin dari Musola Al-Karamah. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kalau ada pemimpin atau pemerintah yang mengeluarkan kebijaksanaan tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau keinginan kita, dan kita tidak setuju? Dan bagaimana pula kita menyuarakan ketidaksetujuan kita itu dan apa batasannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ente dapat tugas berat ini. Oh. Coba kasih tahu. Itu. Baik. Ya, tapi bismillahirrahmanirrahim. Yang harus kita catat pertama, kita sesama manusia apalagi orang yang beriman itu harus saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pemimpin kalau punya salah jangan alergi kalau diingetin sama rakyatnya. Begitupun rakyat, kalau seumpama ada tindakan kita sebagai rakyat yang salah, maka kita juga nggak boleh alergi ketika dibenarkan oleh pemimpin kita. Yang bagus itu pemimpin mengerti apa pengennya rakyat, rakyat juga ngerti apa yang sedang dijalani oleh pimpinan. Maka tugas kita apabila melihat misalkan pemerintah salah, boleh silakan kita perbaiki, tapi perbaiki dengan cara-cara yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita peringatkan misalkan ada yang salah tindakannya, keputusannya, kebijakannya, maka kita peringatkan dengan baik. Ingat, ini zaman adalah zaman bebas. Semuanya bisa terpampang dimanapun. Kesalahan kita, maaf Ustaz David, itu kan bisa terpampang di Instagram, di TikTok, makanya ada namanya jejak digital. Begitupun pemerintah, gampang sekarang. Pemerintah misalkan buat satu keputusan yang tidak sesuai dengan kepinginan rakyatnya. Rame-rame biasanya kita nyerang di sosmed kan ya. Ingat, kritik boleh, yang penting jangan sampai kita mencaci, memaki, apalagi menghina. Maaf, apalagi kita menghina sampai hinaan itu mengenai fisik orang tersebut. Kalau dia sudah menghina fisik, berarti dia sedang menghina Allah sang pencipta fisiknya. Betul apa betul? Maka pemerintah dan rakyat harus jalan bersamaan. Ayo dong, kalau emang pemerintah pengen hebat, turuti dong apa yang dipengen oleh rakyatnya. Rakyatnya pengen sekolah gratis, kira-kira turutin apa jangan? Turutin, iya, kasih sekolah yang gratis. Biar enak, emak babanya cuma mikirin makan doang sama jajannya. Betul nggak kira-kira? Iya, betul. SPP siapa yang mikirin? Pemerintah. Nah, tapi jangan lupa
rakyat yang bijak itu mendoakan pemerintahnya. Ya. Kalau ada pemerintah salah, ingatkan. Tapi jangan lupa, setiap sholat kita doakan pemerintah kita. Itulah yang diajarkan dulu oleh Sayyidina Umar Ibnul Aziz ketika zaman dinasti Bani Umayyah. Beliau ketika memimpin, beliau bilang kepada rakyatnya, wahai rakyatku, kalau ada salah tolong ingatkan saya dan doakan saya. Begitu kira-kira Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz, pertanyaannya, kalau saya jadi pemerintahnya, misalnya saya diingetin sama rakyat, saya boleh marah nggak sama rakyat saya? Atau saya nangkep gitu, maksudnya nganggep ini sebagai tindakan subversif gitu. Iya. Nah, tapi nanti jawabnya Ustaz ya. Oke, siap. Ya ini kan nanya ya Ustaz ya. Gratis. Nah, ya secara sudut pandang Islam tuh saya ngomong ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas dari surah Asy-Syura ya, bagaimana diajarkan untuk kita belajar memaafkan kesalahan orang lain. Boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalau kita memaafkan akan lebih baik dan Allah sendiri yang akan berikan balasannya kepada kita. Begitu nikmat nggak Bu? Nikmat nggak? Nikmat nggak Pak? Nggak gampang tapi bisa. Pilihan ada di tangan kita. Mau pilih yang mana? Yakin sama Allah, Allah Maha Adil. Katakan pada Allah, ya Allah aku ridho. Aku ridho ya Allah. Nanti biar Allah yang urus semuanya. Bisa Bu? Bisa Pak? Insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya, silakan tadi. Ya, Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudiawan dari Majelis Taklim Al-Istiqomah, Serua, Bojongsari, Kota Depok. Izin bertanya Ustadz, ketika ada yang menyakiti kita dan kita ingin move on, tapi susah rasanya kalau lihat wajah orang tersebut. Masih kesel aja bawahnya Ustadz. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan rasa trauma tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini antara trauma sama marah ya, sama gedek ya. Beda tipis. Silakan Ustadz Mami. Oh, Ustadz Taufik, silakan Ustadz Taufik. Bismillah, jazakumullah khair. Ini pernah terjadi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin guru. Rasulullah saat itu pernah sakit hatinya luar biasa dengan salah seorang yang bernama Wahsy. Wahsy ini adalah seorang yang sudah membunuh paman yang dicintai namanya Hamzah dalam peperangan Uhud atas perintahnya Hindun. Sampai ketika Wahsy ini masuk Islam, Nabi tidak mau melihat wajahnya. Jangan perlihatkan wajahmu di hadapanku Wahsy. Kenapa? Karena setiap melihat wajahmu aku teringat pamanku. Nah, jadi boleh kalau ibu bapak merasa ada orang yang sudah menyakiti, ya sakitnya itu di sini, ya, sakit banget tuh. Kita tetap memaafkan. Walaupun kita tidak mau melihat wajahnya. Kenapa? Karena kalau ingat wajahnya, ingat perbuatannya. Kalau perlu itu maaf Ustadz, berarti belum maafin dong Ustadz. Ya, Rasulullah sudah memaafkan, tapi kenapa? Karena mengobati luka itu lama itu. Oh. Ya, makanya apapun yang berhubungan dengan dia boleh kita skip, kita tutup. Kalau bisa itu profil WA-nya ganti gambar pocong. Supaya kita ingat mati gitu. Serem banget. Subhanallah. Jadi begitu, boleh. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Boleh Pak. Yang penting kita udah maafin, doa sama Allah, ya Allah aku maafkan fulan ya Allah. Udah selesai gitu ya Pak ya. Kalau nggak mau ngelihat dulu ya udah nggak usah lihat dulu deh, nggak usah ketemu dulu gitu ya. Nah Kiai,
Ustaz Tamami, pertanyaan saya tadi, ya namanya negara kan harus menjaga keamanan dari dalam maupun dari luar. Bisa jadi ada warga yang protes emang sengaja tujuannya buat ngerusak kedaulatan negara, bisa jadi kan ya, dikoordinir dari luar. Tapi bedanya gimana kalau kita jadi pemerintah, ya kita sebagai pemerintah, seandainya saya pemerintah nih, saya bedain mana yang memang kritik positif, mana yang enggak gitu. Dalam Islam gimana, boleh enggak kita main asal tangkep orang aja? Misalnya anak mahasiswa masukin penjara dulu dan lain sebagainya. Silakan Kiai, fadhol. Ya baik, tadi di awal saya bahas bagaimana kalau tanda orang beriman kan salah satunya adalah sering musyawarah. Makanya sebelum kita bertindak kita harus paham dulu kira-kira tindakan kita benar atau tidak. Makanya Islam itu kan selalu mengutamakan yang namanya keadilan. Ya, kalau memang dia salah ya udah kita salahkan. Tapi kalau misalkan dia benar jangan disalahkan. Bagaimana seumpama masih abu-abu ya kan begitu kan? Iya. Nah kalau masih abu-abu sebaiknya kita bertabayun dulu. Ya, kira-kira benar nggak kamu melakukan ini? Jangan sampai maaf justru rakyat yang selalu dirugikan. Karena selama ini kan banyak kasus salah tangkap. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya pada minta maaf. Nah makanya Islam itu indah sekali. Sebelum kita misalkan menghukum atau menghakimi orang tersebut, kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala bertabayun dulu, musyawarah dulu. Bahkan hebatnya dulu Ustaz David, saya pernah baca satu kitab Sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam kondisi terhimpit. Artinya bahasanya dibenci sekali oleh orang kaum kafir Quraisy. Tapi tetap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak ingin menampakkan bahwasannya Rasulullah itu marah. Rasulullah itu gedek kalau bahasa orang kita. Rasulullah itu gondok. Sehingga kalau memang belum tentu jangan sampai kita lakukan dulu. Nah tapi di satu sisi kita rakyat. Sebagai rakyat harus paham bagaimana dengan pemerintah kita. Ya sebenarnya simpel sih, harus banyak-banyak syukur. Rakyat bersyukur punya pemerintah kayak sekarang. Dan pemerintah juga syukur juga punya rakyat model kayak kita. Rakyat Indonesia kan enak-enak, lucu-lucu, betul nggak kira-kira kan ya? Ada banjir, kalau emang ada bantuan, ya kasih keles ya kan. Kalau nggak ada kita berenang depan rumah kan begitu kan ya. Jadi lucunya rakyat Indonesia begitu. Ya sebenarnya rakyat Indonesia itu enak-enak, lucu-lucu, bener nggak kira-kira? Kalau saya lihat di sosial media, masya Allah, banyak syukurnya. Tapi jangan lupa, kenapa rakyat Indonesia itu banyak syukurnya? Satu, rakyat Indonesia itu kalau ada musibah, ada hal-hal yang tidak disenangi dari hatinya, itu banyak sholatnya, banyak baca Qur'annya. Yang paling penting apa? Banyak minta nasihat sama ulama. Allah. Makanya ulama jangan dianggap enteng kalau negara ada masalah. Betul nggak kira-kira? Betul. Karena ulama itu menjadi peredam terbaik bagi masyarakat kita. Karena masyarakat itu kalau udah ulama yang ngomong sami'na wa ata'na. Kata ulama jangan demo, ikut kita kagak demo kan begitu kira. Kata ulama udah anteng-anteng aja di rumah sambil makan nasi padang. Lo beneran makan nasi padang. Kadang-kadang satu kurang Ustaz David, sampai 3 bungkus kita makan. Begitu kira-kira Ustaz David. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, makasih banyak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih banyak buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dan juga seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Tema kita adalah mengenai memaafkan kesalahan orang lain dari surah Asy-Syura ya, surah ke-42 yang tadi kita bahas dengan begitu dalam oleh guru-guru kita. Untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Tamami. Silakan Ustaz, fadhal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wa min wuhulil syahawat ila jannatil qurban. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, semoga semua puasa kita, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan tentunya dosa-dosa kita juga digugurkan, diampuni oleh Allah, dan kelak kita melewati bulan Ramadan ini dengan kebaikan dan dihapuskan seluruh dosa-dosa kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semoga dosa-dosa kita di masa lalu dihapuskan dan kita kembali lagi seperti bayi yang baru saja lahir. Amin ya rabbal alamin. Saya David Ali undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi